yaitu malam ke-17 Ramadan yang kita peringati dengan malam Nuzul Quran. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan kita dapat memuliakan Allah. Ta'zim kami pada Al-Ustaz Abdul Wahab SPD yang telah berhadir tengah-tengah kita. Tadinya juga bersama-sama berbuka puasa bersama. Kemudian yang kami banggakan para remaja-remaja pemuda dan pemudi khususnya kampung Sekarang. Apabila tanpa memperpanjang mukadimah pada malam hari ini, kita memperingati Nuzul Quran sebagaimana biasa yang indah. Kita menyambungi anak yatim dan pada malam hari ini juga kita laksanakan sekaligus nantinya kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah besar agama yang dibawakan oleh Ustaz. Kemudian baiklah untuk mempersingkat waktu, adapun acara kita pada malam hari ini yaitu acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan nantinya Rp4.540.000 dibagi dengan anak yatim yang ada satu orang lagi, seorang dapat
Rp1.135.000. Nah, yang masih naruh ya. Untuk menyumbang dan menang. Nah, total belinya sampai Rp540.000 dibagi per uang mendapat santunan pada malam hari ini Rp1.135.000 yang kita. Jadi mana ada ibu yang nggak lagi atau berusuk boleh juga datang ke ladang masing-masing. Ini informasi yang berjamaah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada lagi ini yang menyampaikan kata-katanya kepada semua pada malam hari ini. Akan juga terima kasih sebanyak pada saudara sekalian yang telah mengundangkan untuk hadir menyampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipergunakan pada pada malam ini menjadi sedekah jariah dan dipergunakan oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Akhirnya dasar selanjutnya yaitu pasal yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Bapak Abdul Wahab SPD dan sekaligus ditutup dengan doa oleh beliau. Langsung saja kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini dan ditutup dengan doa oleh beliau. Pada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi dengar Bu, dengar ya, dengar Bu, sambil makan nyantai. Besok tidak boleh makan. Tadi salam pertama kurang semangat jawab salamnya. Ini sudah sambil makan tidak ada rasa semangat ya. Ini salam bukan sembarang salam, cakap bilang. Ini salam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam, ini salam dari orang Genteng. Jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang nggak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar itu Pak, takut ibu-ibu dikawin apa lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa, Bapak Imam Dusun beserta dengan perangkat keimamannya. Yang sangat saya hormati Bapak Datuk, sehat Pak Datuk. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan Pak Datuk selalu dan sehat Pak ya. Dan mudah-mudahan lanjut ke periode berikutnya. Yang sangat saya hormati Ustaz Zulkifli Sabas, insyaallah beliau ada beberapa kali Pak jadwalnya berbenturan, beliau berhalangan, saya lagi amanahkan untuk menggantikan. Jadi sama Ustaz di Sabas ini saya sudah lama kenal sebetulnya. Saya doakan beliau, ini ulama kita juga dalam sehat, mudah-mudahan dalam keadaan kuat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat saya hormati Bapak Azmi dari Kemenak ya. Insyaallah beliau bersahabat dengan abang saya Ustaz Mansur. Kebetulan melalui Bang Mansur saya diperkenalkan oleh Ustaz Azmi dan melalui itulah atas izin Allah dan perantaranya kan melalui Pak. Alhamdulillah malam ini saya bisa berhadir di tercinta ini Masjid Nurul Ikhlas. Ada lagi yang mau dihormati Pak? Sudah semua? Belum? Yang sangat saya hormati Bapak para alim ulama serta panjang para tokoh-tokoh masyarakat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk ibu-ibu ya, Al-Um Madrasatul Ula. Ibu-ibu ini semua adalah sekolah anak yang pertama. Sehat ibu? Sehat ibu? Ini ibu-ibu ini luar biasa. Yang semangat wirid kasih siapa? Ibu-ibu. Yang semangat rutin ikuti pengajian siapa biasanya? Ibu-ibu. Yang rajin rutin? Ibu-ibu. Yang rajin belanja shopping? Ibu-ibu juga. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah ya. Saya ingin Pak Bu ini dulu ya. Yang pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya kita biar bersyukur kepada Allah? Ternyata hal ini dijawab di dalam kitab Akhlak yang dipelajari di berbagai pondok pesantren, khususnya pondok pesantren kita kuning Pak. Pondok pesantren klasik atau pondok pesantren tradisional. Di kelas 1 biasa mereka belajar namanya Kitabul Akhlak. Selesai kelas 1 naik kelas 2 kitab namanya Wasaya. Naik kelas 3 masuk pelajaran kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang langsung oleh Syekh Zakuji. Naik nanti di kelas 4 mereka akan belajar yang namanya kitab Tasawuf yang langsung dikarang oleh Imam Al-Ghazali, salah satu kitab yang viral, kitab Ihya Ulumuddin. Tapi hari ini kita coba kupas yang ada di kitab pelajaran kelas 1 dulu, kitab Akhlak. Di sini Pak, Bu, tulisannya masih Arab Melayu. Kebetulan Arab ini kan ada 3 Bu. Bu, Arab ini kebetulan ada 3. Yang pertama ada namanya Arab Melayu. Kemana pusat Arab Melayu? Arab Melayu itu tulisannya dengan Arab. Tapi kalau kita baca bahasa Indonesia dia, contoh huruf K, ada alif, K, ada mim, ada waw, dibaca kamu. Nah, gitu. Itu yang pertama, ada Arab Melayu. Yang kedua ada namanya Pak Arab Melulu. Apa itu maksudnya Arab Melulu? Kalau kita baca itu Arab semua, itu Arab Melulu. Dan yang ketiga ada namanya Arab Maklum. Mana Arab Maklum? Kalau nggak pandai ngaji, nggak pandai baca kitab, nggak pandai baca tulisan Arab, maklum dan bukan gitu. Tapi masya Allah,
Isya dipimpin langsung imamnya oleh Ustaz yang mengajar di pesantren Menanggiri, Ustaz Hasan. Beliau penghafal Quran, insya Allah pada luar biasa. Dan tadi juga sholat tarawih dipimpin oleh Pak Imam, masya Allah ini bacaannya luar biasa. Saya Pak biasanya misi di daerah sana, Bengkulu, Pulau pedalaman pelosok sana kan kata orang tempat yang beranak gitu. Kalau biasanya imam-imam yang tua, alat sholat jadi tidak. Karena takutnya mereka salah pelafalan. Sebab salah satu huruf bisa salah arti. Bayangkan Pak, kalau dah terlalu unsur dia, begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allah. Batu-batu. Tapi masya Allah pada Allah kekhawatiran saya itu tidak terjadi. Ternyata meskipun Pak Imam kita sudah teringatnya berapa tahun bisa dijawab? 72. Iya. 83 Pak. 63. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Pak Imam sehat ya. Tadi saya dengarkan bacaannya luar biasa. Masih pas wakil hurufnya. Karena memang Pak Bu, satu huruf salah kita baca dapat merubah satu arti. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya kecil. Kalau seandainya kita baca besar, Alhamdulillah artinya segala celaka bagi Allah. Macam mana lagi yang nadinya siratal ladzina an'amta alaihim. Terotak dari kita ini kayak mana sih? Ihdinas siratal mustaqim. Hurufnya huruf O. Kalau kita baca pada huruf K, mustaqim artinya bukan lagi tunjuklah kami jalan yang lurus, tapi tunjuklah kami jalan kepiting. Makanya kepiting itu kan jalannya bengkok aja. Udah sesuai Allah itu, tunjuklah kami jalan kepiting. Ditunjukkan Allah jalan yang bengkok-bengkok itu kan gitu. Penting sekali memang. Rasul bersabda, "Utul ilmu minal mahdi ilal lahdi." Artinya tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Selagi nyawa masih ada, selagi masih ada kesempatan, terus kita belajar. Dan alhamdulillah diizinkan Allah malam ini kita untuk kembali mengulang kaji. Itu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Mari kita balik lagi ke kitab akhlak. Di dalam pelajaran kitab akhlak di fasal awal kitab Allah Taala pada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskanlah apa yang dimaksud dengan bersyukur. Ini contoh. Kita punya mata, kita punya telinga. Apa gunanya telinga ini? Bu? Apa gunanya telinga ini, Bu? Untuk mendengar, untuk bisa membedakan mana bunyi burung perkutut dan mana bunyi kutut, betul? Allah kasih kita mata. Jadi kalau kita bersyukur menggunakan telinga dan mata, sepanjang telinga dan mata kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik, sepanjang itulah kita termasuk orang yang bersyukur. Melihat apa yang baik-baik? Melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Melihat apa lagi yang baik-baik? Ini adik-adik ini, mana adik-adik ini? Di luar. Kenapa saya ada di sini? Oh di luar ya, biar gak ribut Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Melihat wajah kedua orang tua, ini mengandung pahala. Melihat apa lagi? Melihat wajah suamimu, melihat wajah istri Pak. Istri sendiri Pak, bukan istri orang. Melihat wajah istri sendiri berpahala. Melihat apa lagi yang mengandung pahala? Melihat wajah ustaz. Maka yang didalami semua luar biasa, pahalanya luar biasa. Dapat pahala bersyukur. Yang di luar tak mana ustaz? Yang di luar Allah alam, tak tahu saya itu. Bapak Ibu sekalian digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu yang di dalam ini doanya lebih makbul daripada yang di luar. Saya jangan berpikir tentang saya yang dengan mikrofon saya lebih baik daripada yang duduk, belum tentu. Bukan berarti saya hari ini yang ceramah, ibu-ibu yang mendengarkan didalami semua orang-orang sudah di surga. Orang yang ada di luar sana, ahli neraka, belum tentu.
Artinya apa? Orang-orang yang ada di dalam ini belum tentu doanya lebih baik daripada yang di luar. Bisa jadi di luar lebih parah doanya, lebih parah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, kita nggak tahu. Tapi saya juga berhormat kepada yang ada di luar. Mudah-mudahan yang luar juga bisa dengar. Tapi kesempatan untuk mendapatkan pahala, bisa melihat Ustaz, ini bisa kita dapatkan ketika kita di dalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalilnya terletak dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Ini ibu bapak mungkin hafal. Lai syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Ibu umpamanya bersyukur punya suami gaji 1 bulan 2 juta. Melalui bersyukur ini, tak ada ibu membangkang pada suami, tak ada melawan sama suami, tak ada durhaka sama suami. Mudah-mudahan nanti Allah tambah gaji suami ibu dari 5 juta, 10 juta. Kita bersyukur. Amin. Dan kami juga sebagai bapak ini, kalau kami bersyukur punya istri 1, berarti nanti tambah Allah istri 2. Bukan. Kalau kami bersyukur punya istri 1, mudah-mudahan nanti Allah tambah keberkahan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua termasuk kategori orang yang bersyukur. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan bersyukur itu, ketika kita mempergunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai, ke jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu nanti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Alhamdulillah hari ini kita gunakan tangan kita gunakan langkah kaki kita gunakan seluruh anggota badan kita untuk hadir di masjid Nurul Ikhlas tercinta, melaksanakan sholat isya, setelah itu sholat tarawih, dan sama-sama kita hari ini memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk kategori orang-orang yang bersyukur. Karena kata Allah dalam Al-Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Ini jangan salah dengar, Bu, jangan salah dengar. Karena pernah kejadian, gara-gara salah dengar, salah paham bisa salah bertindak. Ustaznya di depan berapi-api ngomong, siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Ibu itu di belakang karena saking capeknya mungkin didengar sambil berair-air, siapa yang bersyukur nikmat akan Allah tambah. Ini kan selesai, jawab ini. Terakhir begitu sampai ke rumah sampaikan, mas, kata Ustaz, kita harus banyak-banyak bersyukur. Oh, betul itu, iya. Siapa yang banyak bersyukur nikmat akan Allah tambah. Akhirnya kan salah paham. Esok hari diajak satu keluarga ke tempat Pak, dibawa mengapain memangkas, dicukur rambut yang paling atas sampai rambut yang paling bawah, banyak kudu habis. Selesai waktu mau makan malam. Waktu mau sahur, waktu mau berbuka yang parahan, sudah banyak makanan di situ tersedia, risol, tahu isi, apa segala macam. Ibu nggak selesai buka puasa, nengok bapak botak. Bapak botak. Bapak lebih keke lagi dengan ibu, bayangkan perempuan botak. Ibu botak. Gara-gara salah dengar, kayak yang salah dengar. Kemudian berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari Bapak Ibu izin kami memohon sama-sama kita angkat suara kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Peringatnya Pak, sampai jam berapa kita ini Pak? Sampai tahu? Tahan Bapak, saya nggak tahan apa ini. Nanti pokoknya sudah selesai dulu ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sejenak merenung kembali. Ini sebelumnya tidak ada maksud sama sekali Pak mengajari ataupun menggurui, tidak ada Pak. Kami teringat dengan sabda Nabi yang menyampaikan balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dari walaupun cuma satu ayat. Dan kami juga posisinya hari ini masih belajar Pak. Kalau nggak belajar apa lagi kami kuliah Pak? Ini hari ini kami masih kuliah, kami masih baca buku, kami masih berburu. Karena apa? Utlubul ilma minal mahdi lahdi, tak ada batasan dalam hidup ilmu. Cuma kan kata sebahagian guru-guru kita yang tertua ayahanda kita itu mengatakan sebaik-baik belajar adalah melalui mengajar. Jadi kami Pak malam ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang nanti akan dipatah-patahkan menjadi beberapa patah kata yang berjudul tentang nuzulul Quran. Inilah satu tema yang akan coba kita bahas walaupun tak kandas dan tuntas, tapi akan coba saya kupas dengan ringkas. Dalilnya yang tadi kita baca sebelum sholat witir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang tadi juga dibaca oleh ibunda Qori'ah kita yang suaranya Masya Allah luar biasa. Saya terdiam, tercengang, dan ini bacaan yang sangat menyentuh di hati. Bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Islam ada 12 bulan. Tapi ternyata di antara bulan-bulan yang ada ini, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan Safar, bulan Rajab, bulan Sya'ban, satu-satunya bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran ternyata adalah bulan suci Ramadan. Itulah yang kita baca. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, unzila fihi al-Quran. Unzila fihi al-Quran, asal katanya nazala yanzilu. Unzila, diturunkan artinya. Ternyata Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kapan kejadiannya itu? Ketika Rasulullah SAW telah sampai pada usia yang 40 tahun, beliau bertahadus, beliau bersemedi bahasa kita. Beliau duduk di dalam suatu gua, yaitu gua Hira. Nah, bayangkan Bapak Ibu, tengah malam pada posisi yang sangat hening, yang sangat sepi. Tak ada satupun insan, tak ada satupun yang melihat beliau kecuali hanya pandangan Allah. Sepi itu, sunyi itu, gelap gulita. Tiba-tiba datanglah sesosok yang sangat menakutkan, sesosok yang sangat seram. Kalau hari kita takut sama pocong, sama kuntilanak, oleh gomel, apalagi bisa ngesot, itu tidak lebih seram ketimbang malaikat Jibril. Datanglah tiba-tiba, Masya Allah, makasih banyak. Datanglah tiba-tiba malaikat Jibril dengan wajah yang menyeramkan. Rasulullah terdiam di situ. Bayangkan, lagi duduk Rasulullah, tiba-tiba di keheningan malam, di suasana yang malam, tiba-tiba didatangi sosok yang sangat menyeramkan. Dan tiba-tiba saat itu juga apa yang dikatakan sama sosok tersebut, yaitu malaikat Jibril, Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Terkejut. Wah, saya pun juga terkejut. Saya tak kehilangan hari ini. Iqra Muhammad. Wah, baca tidak? Baca. Inilah
ternyata asal muasal turunnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran sendiri berasal dari bahasa qara'a yaqra'u, bacaan. Maka Al-Quran tujuannya adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ternyata setiap nabi-nabi itu diberikan sebuah petunjuk. Seperti yang di dalam surah Al-Baqarah 138, yang di 100 ayat 38. Seperti yang di ayat 30 itu Allah katakan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu inni ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan kata Allah, wa itu pahamilah, ingatlah. Artinya dikirkanlah, itu tidak amar dia. Artinya apa? Kita ingat kembali. Wa qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memakai harful taukid, ada keseluruhan, ada kesungguhan, ada keseriusan di situ. Betul-betul ini kata Allah, sungguh aku kata Allah ingin menjadikan khalifah. Lalu apa kata para malaikat? Mereka menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan khalifah yang merusak ya Allah, yang menumpah darah ya Allah, sedangkan kami bertasbih memujimu, mensucikan namamu? Muncul pertanyaan, kenapa malaikat bertanya seperti itu kepada Allah? Ternyata jauh sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada yang menduduki bumi ini Pak. Itulah dari sebangsa jin. Makanya dalam Al-Quran selalu itu wa ma khalaqatul jinna wal ins. Jin duluan disebut, minal jin duluan disebut. Kenapa? Memang jin duluan diciptakan Allah. Maka ketika ada huruf jin dengan nun bertemu, ini memiliki arti yang masih sangat tersembunyi. Contoh, janin. Ada janin di laki-laki? Tidak ada. Cuma Lucy Talutara yang mengatakan dirinya itu ada janin. Karena dia laki-laki, dia janin. Dia operasi diri jadi kayak perempuan. Tapi janin itu letaknya dari perempuan. Dan itu sifatnya tersembunyi. Apa lagi? Jin. Jin itu juga tersembunyi, tak nampak di mata. Satu lagi ada namanya jannah. Apa itu jannah? Itulah surga. Artinya kebahagiaan yang sifatnya masih tersembunyi. Dulu Allah ciptakan dari bangsa jin yang menduduki bumi ini. Tapi mereka melakukan peperangan, mereka melakukan pertumpahan darah, mereka melakukan kerusakan. Allah utus para malaikat turun berbondong-bondong dari langit untuk memerangi mereka. Ada yang lari ke semak-semak, ada yang lari ke lembah-lembah lautan, yang ke pegunungan macam. Makanya hari ini kalau ada orang khusus mengkaji tentang jin, lebih ngeri lagi itu kalau jinnya jin berasal dari laut katanya. Karena jin yang di Australia itu masih hidup, ada yang masih hidup sampai sekarang. Kabarnya seperti itu. Tapi informasi yang ingin kami sampaikan adalah begitu Nabi Adam diciptakan di bumi ini, apa kata Allah? Ini kita tinggalkan dulu pembahasan. Wa qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah berfirman pada para malaikat sujud, nah ini dulu. Tapi kata Allah, qul nahyitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah katakan, Adam, beserta keturunanmu nanti, kalau kau sudah berada di bumi, akan aku kasih kau hudan. Apa itu hudan? Hudan itu bekal. Selama kau pegang ini hujan, pada khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kau tidak akan sedih, kau tidak akan takut. Khauf artinya takut. Lawan kata dari takut adalah tenang. Yahzanun, pada khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Lawan kata daripada tidak sedih, senang. Sekarang ini Pak, problem kita pasti masalah berkaitan dua ya. Kalau nggak takut sedih, kalau nggak takut sedih, kalau nggak sedih takut. Jadi kunci kebahagiaan itu ketika kita sudah mendapatkan yang pertama senang dan yang kedua tenang. Ini tolak ukur kebahagiaan kita dulu.
tolak ukur kesuksesan kita. Berapa banyak hari orang kaya lalu? Kalau target mereka adalah kekayaan menjadi tolak ukur senang, belum tentu banyak orang yang kaya tidak senang hidupnya. Ya kan? Kalau target kesuksesan kita terletak pada harta, pada pangkat, pada tahta, pada jabatan, berapa banyak hari orang punya jabatan belum tentu senang hidupnya. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi mereka senang. Kenapa? Kuncinya satu, bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Kalau kita menggunakan bekal yang ada sama kita itulah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, dia sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita merasa senang baru muncul rasa untuk bersyukur. Tapi bersyukur dulu baru muncul yang namanya rasa senang. Ibu, apapun kondisi, apapun situasi, selalu bersyukur. Mudah-mudahan lebih tenang dia. Contoh hujan lebat. Ketika datang hujan lebat itu, nggak mungkin bisa langsung kita minta hujan bisa berhenti. Nah, kalau lagi hujan lebat itu. Tapi setidaknya dengan ada payung, dengan ada mantel, bisa membuat kita tidak basah. Ketika datang ujian yang hebat, ketika datang ujian yang berat, siapa orang yang nggak diuji di dunia ini? Nggak ada, semua pasti dapat ujian. Cuma kadar ujiannya beda-beda. Orang kaya diuji dengan hartanya, mampu tak dia bersyukur? Orang miskin juga diuji dengan kemiskinannya, mampu tak dia bersabar? Semua orang dapat ujian, tapi pada porsi masing-masing. Makanya kata Allah, sama kita semua di pandangan Allah, nggak ada beda. Tapi mudah-mudahan kalau kita tetap melaksanakan sholat, tetap mengaji Al-Quran, tetap mengamalkan, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai bekal dalam kehidupan kita, ini bisa membuat hati kita lebih tenang, bisa membuat hidup kita lebih senang, insya Allah. Nah, jadi pada malam hari ini sama-sama kita peringati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun 22 tahun secara berangsur-angsur, 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Turunnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan dalam hal ini ulama masih berselisih paham, Pak. Tapi yang paling kuat mengatakan itu turun pada tanggal 17 Ramadan, malam 17. Dan alhamdulillah malam inilah kita peringati nuzulul Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mukjizat, banyak sekali keajaiban. Bahkan di luar sana, orang-orang yang tidak beragama Islam, ketika mereka mendalami kitab suci Al-Quran, jumpa dengan kebenaran, masuk agama Islam, ditinggalkannya agamanya itu. Contoh, ini contoh Pak Bu. Ibu tahu bom? Tahu bom Bu? Bu? Ibu-ibu, halo? Tahu bom? Bapak tahu kan? Tahu lah ya, tahu. Yang hari ini dikembangkan oleh Korea Utara, yang hari ini dikembangkan oleh Rusia menjadi nuklir, disegani negara mereka karena ada bom nuklir. Bom. Dari mana penemuan bom ini? Ternyata bom ditemukan dari kitab suci Al-Quran. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Fil. Ibu apa kan surah Al-Fil? Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita baca sejarahnya itu Pak Bu, ini kan fenomena kelahiran Nabi Muhammad SAW
seorang raja yang bernama Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajah. Belum sampai maksud dan tujuan mereka tercapai, Allah kirimkan gunung Ababil dengan membawa batu-batu yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun-daun yang terbakar, kan gitu. Ternyata diteliti menurut ilmu tafsirnya, tafsir Al-Jalalain misalnya, atau tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan demikian ini orang kafir, orang Amerika. Kenapa? Ternyata di dalam tafsirnya itu terjadi ledakan-ledakan. Tapi kenapa? Mohon izin Pak Bu, datanglah mereka ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, diambillah sampel batu-batu yang ada di sekeliling kota Mekah ini. Ketika ada unsur negatif dan unsur positif dalam melempul partikel-partikel terkecil disatukan, terjadilah ledakan. Disinilah asal muasal penemuan bom. Masya Allah, Al-Quran. Makanya itu yang tak akan pernah ada tamatnya, yang tak akan pernah habis untuk dipelajari, yaitu mempelajari Al-Quran lah. Sampai hari kiamat tidak akan ada kategori selesai tamatnya. Mungkin kalau sekolah SD 1, 2, 3, 6 selesai. Kalau pesantren 1, 2, 3 sebagainya selesai. Tapi Al-Quran tidak pernah habis untuk dipelajari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya pada malam hari ini kami menyarankan, Bu, ini karena udah tak melawat lagi, Bang, mulai diam, lama-lama ngantuk, lama-lama pulang, satu-satu. Nanti Bu, nanti kita lawannya ya, nanti kita akan kuis. Siapa nanti yang bisa menjawab akan ada hadiah Bu, tenang saja. Maka dengarkan yang baik Bu, kita materi dulu. Nanti kalau kita sambil lawat takutnya nggak kena sama materinya kan gitu. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggap ini Ramadan terakhir Pak. Kenapa seperti itu? Belum tentu Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan itu akan tetap datang, akan tetap kembali dia. Tapi pertanyaannya, apakah sudah pasti kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Ini yang belum pasti. Andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, maksimalkan, ayo memperbanyak bacaan Al-Quran. Banyak bacaan Al-Quran. Karena dilakukanlah sebuah penelitian Pak Bu di Jepang. Ada alat yang canggih namanya apa itu? Mikroskop atau yang mikroskop apa namanya itu? Yang untuk melihat yang kecil-kecil itu apa namanya? Mikroskop. Itu yang pokoknya. Udah. Ini ada air. Ada air. Contoh air. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Allah sudah begini. Jadi ada 3 sampel air. Satu air biasa, satu air zam-zam, satu lagi air yang biasa tapi sudah dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah diteliti, ternyata air yang biasa ini molekul terkecilnya itu, partikel-partikelnya itu berbentuk biasa saja. Tapi begitu kena sama air zam-zam, bentuknya indah seperti kristal, seperti bunga yang indah. Ada satu lagi air yang biasa juga, tapi dibaca dengan ayat Al-Quran rutin 24 jam, bentuknya hampir sama kayak air zam-zam tadi. Masya Allah. Sekarang yang jadi pertanyaan, di dalam tubuh kita ini mana yang paling banyak? Apakah urat-urat, kulit, rambut, atau darah? Ternyata yang paling banyak dalam tubuh manusia ini adalah darah. Apa itu darah? Air. Makanya wajar ketika kita menjadi penghafal Quran, ketika kita sering menghafalkan Al-Quran, insya Allah selama dalam kubur jangankan busuk, cacing tanah pun tidak mau untuk memakannya. Insya Allah. Karena sudah terjadi dan sering terjadi di Jawa, dilakukanlah penggusuran makam, dilakukanlah penggusuran kuburan untuk dijadikan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada yang baru seminggu meninggal di dalam kubur, hancur sudah, isi perutnya ini sudah ular semua. Ada yang sudah 2 tahun, sudah tulang bahkan hampir tidak ada lagi nampak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ada juga yang 2 tahun, itu wajahnya putih,
bersih, berjenggot-jenggot yang putih semua. Tak ada satu pun cacing tanah yang mau makannya. Setelah ditelusuri apa riwayat dia selama di dunia, bukannya penghafal Al-Quran dia, bukannya yang menghafal Quran, tapi yang rutin membaca Al-Quran dan yang rutin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa, adalah pengobat. Bu, Bapak, perbanyak baca Al-Quran. Ini mudah-mudahan bisa menjadi hal yang baik untuk kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu pengobat. Makanya kalau ada orang kesurupan, bukan nyanyi yang dibaca, pasti ayat kursi. Apa itu? Al-Quran. Masa ada yang kesurupan? Setelah aku coba, enggak mungkin kayak gitu. Tapi yang dibaca pasti Allahu la ilaha illa, ayat ruqyah, ayat Al-Quran. Dan masya Allah, tabarakallah, kalau kita baca ini Al-Quran, Pak Bu, mata kita bisa lebih sehat, ingatan kita bisa lebih tajam. Kok gitu, Ustaz? Bu, mohon izin Bu, kita baca tulisan Indonesia itu, apa namanya itu, khatam kedua, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris sekalipun yang kita baca, mata kita ini fokus hanya sampai satu titik. Tapi begitu kita buka Al-Quran, dalam fokus mata kita satu titik, mata kita bisa bekerja lebih cepat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Maka kita dalam satu ini bekerja lebih cepat. Nanti baris atas, tiba-tiba baris depan, tiba-tiba udah kasar lagi, udah patah lagi, udah tutup lagi. Masya Allah. Tiba-tiba udah tanwin lagi, bertemu dengan nun lagi. Mata kita itu bisa bekerja lebih cepat. Itu yang membuat mata kita bisa lebih sehat. Itu yang bisa membuat kita lebih tajam ingatannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari memperbanyak membaca Al-Quran di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan yang terbaik. Hari ini orang yang lagi mudik, orang yang lagi pergi merantau, mau mudik nanti, mereka kalau seandainya terkumpul duit, terkumpul gaji, terkumpul biaya untuk pulang mereka. Tapi kalau tidak terkumpul, malu mereka untuk pulang. Betul tak? Ada yang dari posisi mereka. Saldo minim, uang untuk ongkos mobil mudik nggak ada, pulang diri itu pasti tidak, atau tidak mungkin pinjam sana sini. Tapi ini bukan berbicara tentang orang yang lagi mudik. Kita berbicara kepada diri kita yang suatu saat bakal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalilnya dalam Al-Quran Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Enggak ada bisa ditolak, enggak ada bisa dihindar. Mau sehebat apapun kita, mau seberani apapun kita, keberanian tidak dapat mempercepat kematian, ketakutan tidak dapat memperlambat kematian. Tapi setidaknya masih ada sisa hidup yang bisa kita maksimalkan, yang bisa menjadikan hidup kita lebih berkualitas dengan cara salah satunya memperbanyak mengamalkan isi kandungan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sama-sama renungan kita di akhir-akhir Ramadan ini, biasanya kan Pak Bu, ya, di mesin-mesin itu kalau dia masuk awal minggu musik ramai. Tapi kalau udah mulai masuk akhir-akhir, makin ada kemajuan, soknya makin maju ke depan. Kenapa? Orang sibuk pada belanja, cari baju baru untuk hari raya, untuk Idul Fitri. Orang sibuk buat kue raya, nggak lagi ke masjid, nggak datang lagi ke masjid. Padahal informasi menariknya, kata Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sebaik-baik yang di awal itu, yang paling dipandang adalah yang di akhir. Walal akhirah, lamnya sebagai ditangkap untuk menguatkan, dan sungguh akhir yang di akhir itu khair itu baik. Khairun lak, baik bagi kita.
daripada yang pertama, yang di awal-awal. Artinya Ramadan kita masuk 1, 2, 3 sampai hari ini pertengahan, pasti nanti yang akan lebih dipandang Allah adalah yang di akhir-akhirnya itu. Makanya hidup ini Pak Bu, nggak penting bagi Allah mau kita itu dari awal jahat, nakal, bandel, terserah. Mau nggak sholat, mau bermaksiat, tapi yang paling dipandang sesuai dengan hadis Rasul, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang sanggup mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia bisa masuk surga. Dan pertanyaannya, kalau kita tidak membiasakan ucapan itu, apakah mudah nanti kita dapat mengucapkannya? Belum tentu. Makanya kata Allah, "Kunna tunggal betul mau makna itu adalah merasakan." Setiap orang bisa merasakan sesuatu, tapi tidak setiap yang bisa merasakan sesuatu itu punya rasa yang sama. Kok gitu Ustaz? Karena ada yang merasakan sakaratul maut itu begitu menyakitkan. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut, biar kita ringan menghadapi sakaratul maut. Ada yang rasa-rasanya sakaratul maut begitu menyiksa, 1 bulan, 2 bulan koma di rumah sakit, ada. Bahkan ada yang sampai tahunan dia koma di rumah sakit. Tapi ada juga yang merasakan mati begitu nikmat, ibarat dia tidur, besok bangun tiba-tiba udah di hari kiamat. Ada yang rasa-rasanya kematian begitu cepat tanpa terduga. Mungkin hari ini kita yang kumpul di sini, hari ini yang kita kumpul di sini Pak Bu, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu mungkin kita masih berkumpul dengan orang-orang yang sama, orang-orang itu sanak saudara, famili, tetangga, atau simpulan kawan kita. Tahun ini mungkin mereka udah duluan, tahun besok belum tahu lagi. Ada yang merasakan kematian itu nggak terduga, tiba-tiba udah mati aja, mati kasar dulu bahasanya, terserah itu surat al-sufi orang mati, karena itu mau kasar. Tapi ada juga yang merasakan kematian itu 1 minggu, 1 bulan, bahkan 2 bulan sebelum kematian itu, seolah-olah dia sudah bisa merasakannya. Maka orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, masih sempat dia memperbaiki ke arah diri yang lebih baik, masih sempat bertaubat, masih sempat bersilaturahmi, masih sempat meminta maaf, dan masih sempat mempersiapkan bekal. Dan orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendengarkan kajian, termasuk Allah pilih menjadi orang-orang yang bisa merasakan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," apabila mati manusia. Dalam hadis lain, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, "Inqata'a amaluhu illa min salatin," maka akan terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Mohon izin Bu, sholat kita, ngaji Al-Quran kita, ibadah-ibadah kita, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, qabliyah, ba'diyah, terputus semuanya. Begitu datang yang malaikat maut, bila Ibrahim datang memanggil, kalau dia datang, selesai, amal ibadah terputus. Dan tidak ada yang terlepas daripada kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu, Ustaz. Semangat kali ngomongnya Ustaz mati. Semua kita akan mati. Tapi kata Rasulullah, semua akan terputus amal ibadahnya illa min salatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Apa itu yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah? Contoh Ibu, saya ini dulu Bu, ini contoh. Ini apa Bu? Ini namanya mineral. Setelah ini apa namanya Bu? Ini contoh. Kita buka dulu ya. Ini apa Bu? Ini air. Bismillahirrahmanirrahim. Memang agak haus dulu. Tadi teriak-teriak air. Ini Bapak sekalian yang kata Allah, ini aqua Pak Bu. Ya. Tadi yang antarkan kemari
tapi saya nggak tahu siapa yang beli. Dan kalaupun saya tahu, saya ucapkan terima kasih. Yang jelas, ini juga saya minum. Ya, begitu masuk ke dalam mulut saya ini, ya, diproses di badan, udah mendarah daging dia. Besok saya bawa salat subuh, besok saya bawa tilawah, saya bawa ngaji, besok saya bawa lagi ceramah sampai Ramadan. Sepanjang itu pahalanya akan ngalir sama yang memberikan Tuhan. Makanya saya itu ada dua mobil yang mau saya kasihkan. Bapak Ibu sekalian dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh kecil. Siapa yang ngasih kipas angin ini? Sepanjang kipas angin ini masih dipakai oleh orang untuk beribadah, karena kipas angin itu setidaknya membuat badan ketika sholat tak basah, selama itu Pak Bu, pahalanya akan ngalir sama yang ngasih. Hari ini apa yang bisa kita beri? Ya, kata Ustaz Abdul Somad itu, apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan terlalu. Yang kita sedekah jariahkan itu, yang kita wakafkan itulah yang menolong selama-lamanya. Bu, mau izin Bu? Oh Bu, ada emas itu di rumah. Bu, ada uang itu di rumah. Ada. Kenapa kita sama Ibu? Kalau saya kan sama Bapak, saya tahu bendahara perempuan Pak. Ya kan Pak, bendahara itu perempuan. Karena pun saya gini juga Bu. Bendahara istri saya. Bu, ada emas itu di rumah. Jujur aja Bu, enggak saya minta, karena ada. Aku kan diminta. Ada. Ada Bu. Yang biasa taruh di tangan itu, di tangan di tangan itu, yang biasa kalau panggil kawan, tunjukkan ininya itu. Bu, mohon izin, kalau Ibu mati, bukan saya berdoakan, ini kan kita cerita kalau Ibu mati, menurut Ibu siapa yang akan pakai cincin Ibu itu? Anak, kalau dia udah besar, enggak apa, ini masih kecil, siapa pakai? Dipakai sama suami Ibu untuk kawin lagi. Betul? Bu, memang betul harta itu tidak dibawa sampai mati. Tapi kata Rasulullah SAW, ada juga harta yang bisa kita bawa sampai mati. Ada orang mati meninggalkan gigi emas di sininya, harus dicabut itu, nggak boleh dibawa sampai kubur. Bahkan gelang pun harus dilepas. Tapi kata Rasulullah, ada juga harta yang bisa kita bawa sampai mati. Gimana caranya? Emas kita itu, tabungan kita itu sebelum mati sedekah jariahkan. Lihat apa yang dibutuhkan masjid, infakkan, sedekah jariahkan. Ada pembangunan pondok pesantren, ada yatim piatu, ada fakir miskin, ada orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, hari ini Pak Dato kita bergerak dalam hal itu. Kita ya untuk anak yatim piatu kita santuni nanti. Masya Allah. Ini salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita contoh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah melalui puasa ini kita sudah paham rasa lapar orang? Kita kalau pergi ke Kampung Banjir terus ke Pulau Simpang, kita minum kopi di makan apa? Karena banyak pilihan. Ada risol, ada tauhis, ada gorengan. Tapi di luar sana ternyata masih banyak orang yang bingung dengan apa dia makan. Kenapa? Karena nggak ada pilihan, nggak ada lagi yang mau makan. Dan itu sudah kita rasakan melalui puasa ini. Kita lapar, paham kita rasa lapar yang dirasakan orang lain. Inilah momen terbaik untuk Ramadan tahun ini. Bisa jadi Ramadan yang terakhir, karena Ramadan tahun depan belum tentu lagi dapat berjumpa. Karena umur Allah yang tahu, nasib, ajal, semua Allah yang tahu. Kita hanya bisa mengusahakan. Jadi kami ini momentum Ramadan terbaik. Lakukan hal-hal yang sangat mantap, yang sangat berkualitas, yang bisa kita cetak di tahun ini. Banyak-banyak bersedekah. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu muntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Contoh ustaz-ustaz lah, guru-guru ngaji, kiai-kiai, guru-guru yang ada, bahkan ibu pun. Karena tadi kita bilang madrasatul ula, ini bukan saya ngomong, ini Rasul. Madrasatul ula, ibu adalah sekolah anak pertama. Anak dari kecil ibu didik, pakai baju sendiri. Nanti dia dari mama ngajarkan lagi sama anaknya, kayak gini cara pakai baju, kayak gini cara nyisir baju, kayak nyisir rambut, kayak gini terus. Nanti punya cucu gitu juga dilanjutkan.
selama ilmu ini masih diajarkan, selama itu pahalanya mengalir sama yang diajarkan. Dan kita harus punya kesempatan untuk itu, Pak. Banyak-banyak share kebaikan, banyak-banyak bagi pengalaman, banyak-banyak saling watawasau bil haq. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya agak cepat karena kita mungkin mau istirahat lagi. Yang terakhir, yang ketiga, ad-du'a wal sholih alladzi yad'u walidayhi. Doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kembali lagi Pak Bu, kita mati gak ada yang kita bawa, tapi ada yang bisa kita jadikan investasi akhirat. Yang pahala itu akan terus ngalir meskipun kita berpuluhan tahun dalam kubur. Yang pertama, sedekah yang dijariahkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mohon izin Pak Bu, mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, ada yang sudah didapatkan, ada yang belum, ada yang masih separuh. Tapi mohon izin yang nomor 3 ini, doa anak yang soleh ini harus wajib dan pasti akan didapatkan. Gimana caranya? Masukkan anak ke pendidikan agama. Kenapa dikatakan Ustaz? Karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak, damai kacau. Setiap orang yang punya agama hidupnya tidak akan kacau. Karena setiap agama punya peraturan. Mohon izin, ada di sini agama Kristen. Kalau ada saya mohon maaf. Di agama Kristen itu mereka juga dilarang mencuri, mereka dilarang membunuh. Tapi kata Allah tidak semua agama diterima. Inna dina Allahul Islam. Sesungguhnya agama yang diterima si Allah hanya agama Islam. Berikan dia pendidikan agama Islam. Panggil ustaz, panggil kiai, ngajar untuk dia. Gak sanggup kita didik dia, terlalu sibuk kita cari nafkah, terlalu sibuk kita bekerja, masukkan dia ke pondok pesantren. Terlampau sayang kita melihatnya di pondok pesantren. Boleh, itu ada dekat di SMP di Abara. Atau pesantren yang dekat, pondok pesantren tahfiz Quran Syuhada. Kebetulan saya ada bawa brosur, boleh dibagi-bagi mana, kasih ke sama ibu-ibu ini ya. Udah, belum? Nah, boleh dibagi-bagi terus. Masukkan anak ke pondok pesantren Bapak Ibu. Ustaz, tapi kami jumpa sama anak pesantren, dia udah capek-capek kami sekolah kami pesantren. Enggak juga jadi orang baik dia, masih jadi orang jahat dia. Terserah Bu, yang penting kita sudah masukkan, ada usaha kita. Tapi sebelum kita masukkan, kita baca dulu pesantren itu. Makanya kalau di situ kan Abdul Zikri Fa'lan Annal Fa'lan itu artinya pelajari dulu, berilmu dulu begitu. Bukan sekedar ketahui Annahu la ilaha illallah. Artinya apa? Sebelum kita memasukkan anak kepada pesantren, lihat dulu. Minimal di pondok pesantrennya ini ada mempelajari 3 hal yang wajib, yang sifatnya fardhu ain. Kan ini Pak, ada nama fardhu ain, ada fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu fardhu kifayah contoh orang meninggal dunia, disolatkan dia, gugur satu kampung dosanya. Kalau ada satu orang saja yang disolatkan. Ilmu yang fardhu kifayah contoh ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kedokteran. Enggak semua wajib kita mempelajari ilmu itu. Tapi yang 3 ini sifatnya fardhu ain. Apa itu Ustaz? Yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu tauhid harus jelas siapa yang mereka sembah. Jangan sampai mereka itu mempelajari ada istilah Tuhan pembagian, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Minimal nomor tahun itu yang mempelajari sifat 20 lah. Wujud tidak takwa mukhalafatun min hawadith. Kemudian fikih. Fikih itu kalau kita pelajari menurut bahasa al-fahmu adalah pemahaman. Minimal mereka paham tata cara sholat, tata cara ibadah. Yang terakhir ada namanya tasawuf. Pelajari dulu, paham dulu memasukkan anak ke pondok pesantren mana. Tapi kalau seandainya anak nanti pergi jauh, dia mau sejauh apapun dia, ya udahlah Pak. Dinomat kita lepaskan jawab. Dan satu saat kalau dia mau pulang, setidaknya dia udah ada dasar. Apa bedanya kita kalau memasukkan orang ke rumah sakit Pak? Ini anak sakit, kita masukkan ke rumah sakit. Apakah pasti dia sembuh? Belum tentu. Banyak juga orang yang habis masuk rumah sakit tambah parah, bahkan ada yang meninggal. Kurang lebih begitulah kita. Tapi kan setidaknya ada usaha kita.
masukkan dia di pondok pesantren sehingga dia menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa nantinya mendoakan kedua orang tuanya. Ibu mandikan anak, betul tak Bu? Sampai anak bisa mandi sendiri. Ibu pakaikan anak sampai anak bisa pakai baju sendiri. Masa sih Bu, ketika ibu meninggal dunia, rela ibu tangan orang lain yang memandikan ibu, tangan Bilal mayit. Sementara anak itu lebih makbul. Tapi gimana caranya anak mau memperbukikan kita sementara dia nggak ada dasar agama? Masukkan dia di pondok pesantren. Mungkin ini saya dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Kami bukakan dengan pantun. Ini pun kami tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kacang artis, kacang Garuda. Ceramah habis, salam pun tiba. Kuntil anak naik sepeda. Naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama memandang saya, nanti malam enggak bisa tidur. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata sayang salam, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata sayang salam, Bapak Ibu mohon maaf dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam kantong. Kenapa? Nanti ketutup, sakit rasanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada maksud sama sekali kami menyinggung, tidak ada maksud sama sekali kami menyindir. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah yang paling penting kesimpulannya pertama, perbanyak baca Al-Quran di akhir-akhir Ramadan ini sebagai bekal kita nanti menghadap Allah. Siap gak siap? Mau gak mau? Suka gak suka? Kalau Allah sudah ingin panggil, pasti akan kita dipanggil Allah. Dalilnya khairul dzikir bahwa dzikrul maut, sebaik-baik berzikir ialah mengingat kematian. Hari ini yang pertama kita mengingat kematian, mempersiapkan bekal. Yang kedua, ketika kita mati, semua ibadah terputus kecuali sedekahul jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan yang terakhir doa anak yang soleh. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita nantinya menjadi anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Berikan dia pendidikan agama, karena modal amin saja tak cukup. Harus kita juga mengusahakan, harus kita doa kepada Allah, harus kita jaga dia. Karena Pak Bu, faktor yang dapat merubah anak ini ada 3. Yang pertama, faktor keluarga. Saya kira keluarga manapun selagi masih lengkap keluarganya, kalau tidak lengkap selagi masih membimbing dia, kadang-kadang anak yang broken home jadi problem. Tapi selagi masih dibimbing dia, insya Allah keluarga manapun pasti diberikan pendidikan yang terbaik. Yang kedua, ada namanya faktor pendidikan. Pendidikan manapun, SMP, SMA, apalagi pondok pesantren pasti mengajarkan yang baik-baik. Tapi kita khawatir yang ketiga ini. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga, faktor pergaulan, faktor lingkungan. Begitu dia berkawan sama orang yang salah, dia main HP, main judi. Allah Rabbi. Begitu ada berkumandang, hayya 'alas shalah. Sempat dia di narkoba, sempat dia di begadang, sabu-sabu, selesai kita. Tapi insya Allah kalau dia masuk pondok pesantren, HP dilarang untuk dipakai. Kalau ketahuan dipulangkan sama orang tuanya. Dan kami biasanya memesan wali santri itu, Bapak Ibu wali santri semua, kami mohon dengan sangat mohon, jangan biasakan memfasilitasi anak sesuatu yang tidak biasa kami fasilitasi di pesantren. Di pesantren anak dilarang main HP. Mudah-mudahan di rumah pun agak dipantau. Bukan dilarang, tapi agak dipantau. Kalau enggak dipantau nanti HP yang 24 jam kerjanya, hafalan bisa hilang, pelajaran bisa hilang. Ini yang kita khawatirkan.
Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, solehah semuanya. Anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi orang yang sukses karena semua kita menginginkan kesuksesan pastinya. Orang Inggris ditanya, what do you want? Mereka akan menjawab, I want to success. Orang Arab ditanya, I'm stupid. Mereka akan menjawab, untuk najah. Apalagi orang Indonesia ketika ditanya, kamu ingin apa? Pasti kita ingin sukses. Tapi kesuksesan itu berawal dari kalimat yang lahir kita dengar. Apa itu? Kalimat azan. Hayya 'alas shalah. Artinya, mari kita sholat. Muncul pertanyaan, kenapa kita harus sholat? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya sukses. Falah itu artinya menang. Rukun Islam ada berapa ibu-ibu semuanya? Jawabannya sepakat kita 5. Urutan yang kelima apa? Urutan yang kelima yang terakhir, berhaji bagi yang mampu. Kita mungkin tidak semua mampu Pak dengan haji. Kita tergantung ekonomi. Kita lepaslah satu. Masih terpegang nggak aku ini? Masih. Apalagi yang nomor 4? Zakat. Tidak semua kita mampu berzakat karena zakatnya ada haulnya, ada nisabnya. Zakat harta gimana? Zakat benda gimana? Zakat ternak gimana? Sudah kita lepas. Masih terpegang nggak aqua? Masih. Apa yang ketiga? Puasa. Bulan puasa ini tidak semua ada yang puasa. Yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui nggak puasa. Yang sabar, musafir, perjalanan nggak puasa. Yang kerja karena nggak sanggup, dari pagi udah ditahan-tahankannya sampai siang udah nggak tahan lagi berbuka. Ada juga mungkin yang dari pagi yang udah nggak puasa. Allah Alhamdulillah nggak puasa dia. Masih terpegang nggak Islam ini? Masih. Tapi ketiga yang terakhir, nomor 2 ini kita nggak sholat, jatuh dia. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu ibaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Dan bagi yang muda-mudi, tolak ukur jodoh terbaik, carilah orang yang sholat. Kenapa? Kalau dia saja tidak tinggal sholat, Allah saja dia tak tinggalkan, apalagi dirimu. Tapi kalau Allah saja sudah dia tinggalkan, apalagi dirimu pasti akan ditinggalkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari Bapak Ibu sekalian, seperti yang diamanahkan tadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami paham hadis Rasulmu yang mulia, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kami mohon ampunan atas dosa kami itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang duduk di samping kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang hadir di masjid tercinta ini ya Allah. Ampunkan dosa orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami ya Allah, yang menolong kami ketika susah ya Allah. Ampunkan pula orang yang jahat yang selama ini menggosipi kami, memfitnah kami, bahkan melakukan kejahatan untuk kami ya Allah. Ampunkan juga mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan seluruh yang kami kenal maupun belum kami kenal dan akan kami kenal ya Allah. Ampunkan semua kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga pada rahimnya, tumpah darahnya, berguguran air matanya, nahan sakit dan
ibu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan hiburan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena menyenangkan makanan minuman kami. Ampunkan ibu yang menahan beli sepatu baru, beli baju baru untuk membelikan baju dan sepatu kami. Ampunkan pula seorang lelaki ya Allah yang nama kami dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Dengannya kami kenal tauhid, dengannya kami kenal Engkau Tuhan kami. Karena begitulah ayah yang membisikkan di telinga kami, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, dan selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ampunkan ayah yang nampak cuek dan tak peduli, padahal hatinya selalu memikirkan anaknya. Ampunkan ayah yang tidak pernah berkeluh kesah tentang pedihnya, tentang sakitnya. Ia tahan semuanya. Pergi pagi pulang petang, pergi pagi segar pulang sudah basah karena bekerja keringat membasahi tubuhnya. Ampunkan ayah bahkan rela berhutang untuk kami anak-anaknya ya Allah. Ampunkan ayah yang bahkan rela mengambil jalan yang haram ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau hari ini orang tua kami sakit, sembuhkanlah. Jikalau hari ini orang tua kami susah, mudahkanlah. Jikalau hari ini mereka menderita, berikanlah kebahagiaan. Jikalau hari ini mereka sempit, lapangkanlah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan keberkahan dalam umur yang panjang itu ya Allah. Namun jika Engkau hendak mengambil nyawanya, kami mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sekaratul maut menyiksa ya Allah. Sayangi dia sebagaimana menyayangi kami dari kecil, yang tak rela satu nyamuk pun mendidik kami, menjadikan tubuh kami seringan untuk lindungi kami tidur ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka selalu memasakkan nasi goreng kesukaan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah tiada, ampunkan mereka ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba walidina wa afkarana bi nuril iman wa bi nuril islam wa bi nuril ihsan wa bi nuril Qur'an wa bi nuril Qur'an wa bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada. Rabbana taqabbal minna siyamana wa taqabbal salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وخوفك وذكرك وحسن عبادتك. دعونا بالرحمة فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya dia apa? Nggak terekam lagi.